Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi dulur tanpa ada gangguan apapun. Alhamdulillah, di hari kemerdekaan ini dulur, semoga saja dengan semangat hari kemerdekaan kita sebagai petani juga ikut merasakan kemerdekaan dulur, walaupun kenyataannya memang ya seperti ini. Tapi dengan semangat kemerdekaan kita tetap berusaha untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kita dulur, cara bertani kita, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah dianut oleh para pahlawan. Tetap semangat dan tetap amanah tentunya dulur-dulur. Untuk video kali ini dulur, saya akan membedah bagaimana cara saya dalam memunculkan tunas dulur, tunas yang membawa bunga tentunya dulur-dulur ya. Ada dua nutrisi yang saya kira sudah sedikit saya patenkan di ladang saya dulur, sehingga untuk buahnya insya Allah akan berjenjang dulur. Ini adalah tanaman saya, jeruk varietas Yamadu dengan usia menjelang ke 4 tahun, dan minggu kemarin baru saja dipetik dulur ya. Dan untuk minggu kemarin alhamdulillah dapat 1 tonan lebih sedikit, dan sudah mulai muncul pertunasan lagi dulur. Dan di pertunasannya bisa dilihat dulur ya, hampir sebagian besar membawa bunga, sehingga harus kita lakukan lagi dulur pengendalian secara rutin. Dan untuk pestisida penyepraian hari ini masih tetap dulur ya, selain pemberian nutrisi, beberapa fungisida dan juga insektisida yang tepat sasaran tergantung hamanya dulur-dulur, karena masih pertunasan masih muda dan juga keluar bunga. Jadi untuk abamectin masih tetap saya ikut sertakan. Dan untuk nutrisi hari ini saya memakai double nutrisi dulur, ini yang biasa saya patenkan ya. Yang pertama KNO3 dulur, saya memakai merek DDW. Hari ini saya berikan 1 kilo untuk 400 liter air. Tidak lupa pelekat, saya berikan 200 ml per 400 liter air dengan merek dagang simpatik. Apalagi untuk beberapa hari ini di cuaca di daerah saya hujan dulur, jadi penggunaan pelekat harus kita ikutkan dalam penyepraian. Untuk abamectin tetap dulur insektisida wajib ya. Hari ini saya memakai yang 18 EC, saya berikan 200 ml per 400 liter air. Ini adalah dosis rendah dulur-dulur setelah selingan beberapa kali spray menggunakan yang 36 EC. Nah, karena untuk serangan trips di daerah saya ini adalah salah satu hama yang paling dominan dulur-dulur, sehingga untuk abamectin sendiri harus selalu kita ikutkan. Bisa di rolling dengan menggunakan bahan aktif imidacloriprid, atau lebih mudahnya bisa kita gandeng dengan yang belakangnya pit-pit dulur, acetamiprid, imidacloriprid. Nah itu hampir sama saja dulur ya, cara kerjanya termasuk golongan yang sama. Nah inilah nutrisi yang saya kira sangat bagus dulur ya. Saya memakai merek Ambition, ZAT artinya zat aktivator tanaman dulur. Nanti akan saya jelaskan di pertengahan video, jadi simak terus video ini dulur ya, apa itu ZAT, apa itu fungsinya untuk tanaman dulur-dulur ya. Untuk dosis sendiri saya berikan 200an per 400 liter air dulur. Nah ini adalah combo spesial yang saya gandeng dengan KNO3 dulur, sehingga setiap pertunasan hampir sebagian besar membawa bunga. Nah sehingga untuk buahnya bisa berjenjang dulur, sehingga kita bisa katakan tanaman jeruknya bujang setat dulur ya, buah berjenjang sepanjang tahun. Dan untuk insektisida hari ini saya tambahkan bahan aktif Lambda Sihalotrin dengan merek dagang Matarin dulur ya.
Ini untuk pengendalian alat buah juga bisa, dan spektrum jangkauannya cukup luas dulur-dulur. Hari ini saya berikan sekitar 200-an per 400 liter air dulur ya. Untuk baunya sangat menyengat dulur ya, jadi kita harus menggunakan pelindung dalam penyempraian. Karena kalau kita terlalu over dalam menggunakan, ketika kita tidak menggunakan pelindung maka akan sedikit panas dulur, terkena muka, dan juga baunya sangat menyengat. Untuk fungisida hari ini saya berikan bahan aktif sulfur dengan merek dagang tetap dulur ya, Belvo. Untuk dosis sendiri saya berikan sekitar 500 gram per 400 liter air dulur. Ini sebagai antisipasi dulur, karena untuk beberapa hari ini di daerah saya sudah hujan dulur, hampir setiap hari, setiap sore sudah mulai hujan. Jadi bisa dikatakan tidak tahu lagi dulur ini sudah memasuki musim hujan atau musim kemarau ya. Tapi untuk tanda-tandanya sudah mulai memasuki musim penghujan lagi dulur. Untuk insektisida tambahan saya menggunakan Nipcinta dulur dengan bahan aktif MIPC. Ini sebagai pengendali keper-keper putih sangat efektif sekali dulur ya, karena dia juga bersifat sistemik, sehingga untuk hama-hama pemakan daun dan juga penggerek batang, penggerek buah juga masuk dulur ya. Dan untuk fungisida hari ini saya tambahkan antrakol dulur dengan bahan aktif Propinep. Memang agak mahal, tapi biasanya saya gunakan pasca panen dulur, agar menjaga agar daun ketika tanaman setelah panen biasanya kan ada gejala stres. Untuk itu saya sedikit naikkanlah kelas fungisidanya sehingga bisa daunnya tetap terjaga, tetap utuh, dan buahnya tetap utuh dulur ya. Nah, itulah tadi beberapa pestisida untuk penyempraian kali ini, baik fungisida, insektisida, dan juga nutrisinya dulur ya. Nah, kembali lagi dulur, untuk buahnya yang di pohon alhamdulillah bisa dilihat dulur ya, alhamdulillah masih banyak dulur. Bahkan untuk ukuran bola bekel sangat-sangat banyak dulur. Kemungkinan bisa melampaui panen raya, sehingga untuk perawatan bisa sedikit saya maksimalkan dan juga saya genjot lagi dulur ya. Dan alhamdulillah untuk beberapa pertunasan sebagian besar juga membawa bunga dulur. Sehingga untuk perawatan harus tetap kita optimalkan, dan terutama untuk menjaga kualitas buah dulur agar tetap terjaga kualitasnya, baik secara kulitnya terhindar dari hama, dan juga nanti dalam pembesaran kualitas rasa dan juga besarnya tetap terjaga dulur-dulur ya. Nah, untuk nutrisi yang biasa saya pakai untuk lahan saya dulur, yang pertama adalah KNO3 dengan kandungan nitrogen 13% dan kalium 46%. Manfaatnya adalah mampu merangsang pembungaan dan pembuahan, meningkatkan mutu, kualitas, serta bobot buah, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Nah, itulah tadi dulur, yang pertama adalah KNO3. Silakan menggunakan merek dagang apapun dulur, tapi biasanya saya cari yang paling mudah, saya menggunakan merek dagang DGW. Dan untuk yang kedua adalah Ambition dengan kandungan yang pertama asam amino, yang kedua adalah asam fulfat, dan yang ketiga adalah unsur mikro. Manfaatnya adalah ZAT untuk membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru, pembungaan, pembentukan buah, dan hasil panen. Yang kedua adalah secara cepat memulihkan tanaman dari stres akibat biotik atau abiotik dan penyerapan nutrisi yang lebih baik. Kandungan unsur mikro untuk membantu pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman secara optimal. Nah, kemungkinan dulur-dulur sudah mengetahui untuk manfaat KNO3 ya. Jadi untuk video kali ini saya ingin membahas tentang Ambition dulur ya. Ada dua asam yang terkandung, yaitu asam amino dan juga asam fulfat. Yang pertama adalah asam amino dulur ya. Asam amino berfungsi sebagai
obat anti stres untuk tanaman dulur. Jadi ketika tanaman stres pasca pemanenan ataupun stres mengalami kekeringan ataupun tingkat hujan yang terlalu tinggi, kurangnya sinar paparan matahari dulur ya pada saat musim hujan, nah stomata cenderung menutup dulur. Asam amino berfungsi sebagai perangsang pembuka stomata dulur, sehingga tanaman walaupun di musim hujan dia akan memperoleh bantuan fotosintesis dengan lebih baik lagi dulur ya. Nah, itu untuk asam amino. Dan yang kedua adalah asam fulfat. Asam fulfat seperti yang sering saya jelaskan di video-video sebelumnya, dia adalah versi kecil dari asam humat dulur ya. Jadi dia berfungsi sebagai penyubur tanaman. Nah, maksudnya adalah dia akan mengaktifkan enzim-enzim pertumbuhan baik sitokinin, auksin, dan giberelin yang ada di dalam tanaman, yang biasanya produktivitasnya tanaman standar-standar saja bisa kita genjot dengan cara yang lebih alami dulur ya. Nah, itulah tadi dulur, apa itu ZAT, zat aktivator tanaman. Jadi dia berfungsi mengaktifkan kekebalan tanaman, enzim-enzim pertumbuhan dalam tanaman, sehingga tanaman bisa lebih subur dan juga lebih sehat. Dan yang terpenting dia tanaman akan lebih toleran terhadap serangan hama dulur. Nah, atau lebih tepatnya tanaman akan lebih kuat dalam menghadapi serangan hama, baik hama penyakit dan juga hama serangga dulur-dulur ya. Nah, itulah tadi dulur beberapa keunggulan dari ZAT, zat aktivator tanaman. Ingat dulur ya, saya tidak di endorse ataupun diberi produk secara gratis, tidak dulur. Juga kekurangannya mungkin penggunaannya harus teratur dulur, daripada kita memberikan ZPT ya, zat pengatur tanaman, zat pengatur tumbuh maksudnya. Nah, itu setiap kelebihan pasti ada kekurangan dari sebuah produk dulur ya. Jadi tinggal kitanya saja harus selektif memilihnya. Demikian video singkat dari saya. Tetap amanah dan selalu ingat dulur bahwa petani adalah profesi yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.